Muhammad di Al-Quran itu kan cuma Muhammad saja untuk menjelaskan secara spesifik bahwa dia adalah utusan Allah. Kamu tahu dari mana bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah? Tentu kan kamu tahunya dari tulisan, dari cerita orang yang menceritakan. Nah, kenapa biografi Muhammad bin Abdullah tidak ditulis di Al-Quran? Nah, sekarang kamu tahu Yesus dari mana? Kamu tahu kalau Paulus itu dari mana? Kenapa nggak ada biografi Paulus di dalam kitab kamu? Artinya Paulus itu nggak ada. By the way, masalah biografi Nabi Muhammad kenapa harus ditulis di Al-Quran? Kan ada hadisnya. Ingat, kami orang Islam kan punya dua sumber, Al-Quran dan hadis. Kalau menjelaskan siapa Nabi Muhammad, ya orang-orang yang di sekitar dia lah. Ngapain dia harus menyombongkan diri, memperkenalkan dirinya di Al-Quran? Kan Al-Quran firman Allah, bukan kata-kata Muhammad. Kalau firman Allah itu ya Allah sendirilah yang mengatakan apa perintah. Emang kamu pikir Al-Quran biografinya Nabi Muhammad? Kamu kan kacil lucu. Sekarang aku tanya, ayo sebutkan biografinya Paulus. Bin apa dia? Ayo, bin apa? Dia kan mengaku-ngaku tuh, dia kan mengaku pertamanya dari Tarsus, terus mengaku warga Romawi, terus mengaku bahwa dia adalah ahli Parisi. Tapi bapaknya siapa? Bin apa dia? Ayo sebutin bin apa. Kalau kamu ragu bahwa Muhammad itu adalah Muhammad yang itu, kan kamu tahu makamnya ada. Sementara Paulus makamnya di mana? Apa sisa-sisa kenangan dari Paulus buat kamu sebagai umatnya? Ayo bin apa? Bin apa Paulus itu harus ada. Karena kalau tidak ada, artinya kamu mengatakan Paulus bukan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyebarkan ilmu walaupun hanya sedikit, dan masih membiarkan kita hidup agar kita bertaubat dari kesalahan kita, dan insya Allah dengan rahmatnya kita songsong akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah, dan kita perkuat akidah dan iman kita. Dan kali ini adalah saya berdialog dengan dia yang mengaku bernama Muhammad Kece. Saya tidak tahu apakah itu nama aslinya apa tidak, tapi yang jelas ini beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang murtadin. Nah, dari beberapa dialog saya dengan dia selalu menanyakan bahwa bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan harus terdapatnya nama Muhammad Ibnu Abdullah di dalam Al-Quran. Padahal jelas di dalam Al-Quran bahwa yang ada di dalam Al-Quran dituliskan bahwa Muhammad Rasulullah itu ada, tetapi bagi dia harus memasukkan nama Muhammad Ibnu Abdullah sebagai standar kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika saya sudah menjawab bahwa memang tidak ada nama Nabi Muhammad Ibnu Abdullah, tetapi jelas Allah katakan Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak mau menerima itu, dan dia mengatakan bahwa itu adalah hal yang tidak pas kalau itu bukti bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Padahal standar siapa? Masa Allah harus mengikuti standar dia? Kan tidak perlu harus memenuhi standar dan pertanyaan dia yang konyol itu. Tapi saya sudah menjawab itu kepada dia, si MCK ini. Walaupun dia tidak menerima, ya terserah. Kita tidak berhak, tidak berkewajiban memasukkan domba ke dalam lubang jarum. Seperti saya sudah bilang, tugas kita hanyalah menyampaikan apa yang benar. Kita tidak boleh mengada-ada gitu. Namun di sini adalah ketika saya pertanyakan standar si MKC ini kepada dirinya, yaitu Rasul itu harus tertulis bin apa di dalam kitab suci. Tapi dia tidak bisa memenuhi itu karena memang tidak ada di dalam kitab Bible ataupun Taurat si Rasul-Rasul itu punya bin apa gitu loh. Dan itulah dan saya sepertinya ya sudahlah, bagi kita yang penting kita umat Islam tahu bahwa ternyata pertanyaan konyol ini akan kita dapatkan dari mereka yang mengaku murtadin dan kenal dengan dan akrab dengan Al-Quran. Pada sejatinya tentu saja Al-Quran itu hanya untuk yang disucikan. Sudah Allah katakan di dalam surah Al-Waqiah,
Dan Al-Quran itu hanya untuk mereka yang bertaubat dan disucikan Allah. Mustahil dia yang tidak bersuci paham dengan Al-Quranul Karim. Allah sudah katakan itu di dalam surah Yasin dan surah Al-Waqiah. Baiklah, lanjut, silakan menikmati dialog konyol saya ya. Saya bilang ini dialog konyol, dialog lucu-lucuan saya dengan MCK ini atau saya manggilnya MCK, terserah deh, namanya MKC kata dia. Baik. Oke, Ripa sudah saya simpan. Kapan kamu menghubungi? Sementara sekarang ini saya mau melayani Evangelis Nandar SHMM TMD. Kang Kacek Kang Kacek kan selalu nanya tuh nama Muhammad bin Abdullah nggak tertulis di dalam Al-Quran, tapi yang tertulis adalah Muhammad Rasulullah di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya, siapa yang memberi standar bahwa seorang rasul itu harus tertulis namanya Muhammad bin Abdullah? Karena kamu memakai kitab Taurat, apakah ada ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama atau kitab Injil kamu yang mengatakan seorang rasul itu harus tertulis nama bapaknya, bahwa itu adalah bukti bahwa dia adalah seorang rasul? Karena kamu kan memakai kitab sucinya kamu tuh Kristen. Nah, atau kamu cari di Al-Quran apakah ada tertulis bahwa hukum-hukum seorang rasul itu harus tertulis nama bapaknya di dalam Al-Quran atau kitab suci? Karena gini Kang Kacek, kalau standar bahwa kerasulan Muhammad itu hanya karena tidak ada nama bapaknya bin Abdullah, itu menurut standar kamu kan aneh. Emang kamu siapa? Kamu kan bukan siapa-siapa. Jadi kita pakai standarnya kitab suci. Tolong carikan dalil di mana harus ada nama bapak seorang rasul tertulis di dalam kitab suci. Karena begini, kalau begitu artinya Paulus juga bukan rasul. Kenapa? Paulus tidak tertulis bin apa di dalam kitab kalian. Lukas, Matius, Markus tidak tertulis bin apa di dalam kitab kalian. Jadi tolong standarnya yang rata, yang sama ya. Karena begini, Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu gelarnya adalah Rasulullah, dan dia adalah pemimpin umat. Surat-suratnya ada di Santa Katrina, surat-suratnya ada di Heraklius. Melalui juru tulisnya dia menuliskan surat-surat itu. Kemudian hadis-hadis tentang dia itu sanadnya jelas, mulai dari sahabatnya Umar bin Khattab, Abu Bakar jelas. Makamnya ada di Mekah, rumahnya ada di Mekah, keturunannya Hasan, Husain dan seterusnya Habib-habib itu jelas ada sanadnya ke atas. Jadi tidak akan ada orang yang salah menganggap bahwa Muhammad itu adalah Muhammad yang berbeda. Lagi pula pada zaman itu tidak ada Muhammad lain yang mengaku. Kalau memang ada yang Muhammad lain, tapi ini belum jelas loh jelas pernyataan siapa yang mengatakan ada Muhammad lain. Kalau toh memang ada Muhammad lain ya pada masa itu yang namanya juga Muhammad, sebutkan Muhammad mana yang juga mengaku sebagai seorang rasul dan memiliki tanda-tanda kenabian yang dibenarkan oleh Warokah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Terus Kang Aceh, coba kamu cari di dalam kitab kamu, apakah tertulis di dalam kitab kamu bahwa seorang rasul itu harus tertulis nama bapaknya? Ya, tolong dijawab ini. Udah, kita gini aja deh. Aku jadinya orang gerahamu Allah ragu sama kamu, soalnya kamu pernah mungkir gitu loh. Nah, nanti aku juga mau live streaming sama Uti. Kalau gitu kita live streaming gitu aja lewat punyanya si Andre Mu'alaf. Nanti aku atur nanti. Aku belum bisa streaming nih. Aku udah punya nih StreamYard-nya tapi belum bisa memfungsikan. Kang Kacek, kok nggak dijawab aku? Kenapa Kang Kacek? Coba dijawab Kang Kacek. Standar siapa itu yang memberikan harus ada nama bin Abdullah di dalam kitab suci sebagai bukti kerasulan? Ayo Kang Kacek, kira-kira siapa yang salah mengikuti Muhammad lain sementara makamnya ada, anak-anaknya ada, rumahnya ada? Siapa kira-kira yang salah mengikuti Muhammad lain? Apakah ada Muhammad yang lain mengaku sebagai seorang nabi pada zaman itu, Kacek? Ayo dijawab, monggo dijawab. Siapa yang memberikan standar bahwa Muhammad itu harus tertulis namanya, bahwa itu bukti kerasulannya, Kacek? Ayo dijawab, Kacek. Kamu dikeluarin Dokter Heri di grup ya? Aku nggak tahu kamu dikeluarin Dokter Heri. Mau kamu nanti, tapi nggak usah lah, kalau Dokter Heri udah ngeluarin pasti pada enak semua sama kamu ya Kang Kacek. Udah, kita gini aja. Ayo jawab Kang Kacek. Siapa yang memberikan standar bahwa harus tertulis nama bin di dalam kitab suci sebagai bentuk kerasulan? Artinya kamu menolak Paulus sebagai rasul karena tidak ada bin-binnya. Kamu menolak Lukas, Matius, Markus, Yohanes karena tidak ada bin-binnya di dalam. Lalu bin apa Yesus itu? Yesus itu bin apa? Tertulis nggak di kitab suci kamu? Ayo Kang Kacek dijawab.
Jadi Pak, bagaimana orang bisa tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah kalau tidak ada yang menulis, kalau tidak ada yang mencatat, kalau tidak ada yang menceritakannya? Jadi nama Muhammad bin Abdullah itu penting. Bin itu menandakan status Muhammad siapa, anak siapa. Karena biografi itu penting untuk menyatakan kebenaran jati dirinya. Betulkah nama Muhammad bin Abdullah itu yang diutus oleh Allah? Ini penting diceritakan di dalam kitab suci. Kalau tidak ada biografi yang jelas, bagaimana orang di akhir zaman percaya bahwa dia itu benar-benar utusan Allah? Siapa yang bertanggung jawab mengenai kerasulannya dia? Kalau dia mengaku seorang rasul tanpa bukti dan tanpa saksi. Catatan itu penting, dalil itu penting untuk menyatakan keabsahan yang diceritakan, supaya cerita itu tidak mudah lepas, tidak mudah terlupakan, supaya turun-temurun orang tahu bahwa dia itu benar-benar utusan Allah. Kalau nama Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran, lalu bagaimana orang yang tidak mendengar, orang yang tidak mengalami pada masa itu akan percaya bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang rasul harus jelas, seorang nabi harus jelas apa yang dikabarkannya. Karena seorang nabi itu pembawa berita kebaikan, kebenaran. Seorang nabi itu bukan pembawa agama, bukan pemain politik. Kalau seorang nabi membawa agama, membawa politik, itu tidak lepas dari kekuasaan, Rifat. Nah, itu kan kamu tahu, dia juga raja, panglima perang. Orang tahu dong semua siapa Muhammad Rasulullah. Orang lebih kenal dia sebagai Muhammad Rasulullah, yaitu Muhammad utusan Allah. Jadi orang tahu, buktinya ada sampai sekarang, makamnya ada. Terus rumahnya yang ditinggalinya dulu ada. Sahabat-sahabatnya menuliskan tentang dia. Kok nggak ada Muhammad dua Muhammad yang sama-sama mengaku sebagai Rasul? Emang ada Muhammad lain yang mengaku sebagai seorang Rasul? Yang pertama itu jawaban aku. Yang kedua adalah, artinya kamu meragukan kerasulan Paulus. Berarti menurut kamu Paulus bukan rasul, Yohanes bukan rasul, apalagi si Matius, Markus, Lukas. Artinya dengan ini orang Kristen harus tahu bahwa standar sebagai seorang rasul harus tertulis nama Muhammad bin Abdullah. Lalu bagaimana kamu menyatakan bahwa Paulus itu benar? Karena tidak ada nama bin-bin-binnya di dalam kitab suci kamu. Lalu bagaimana kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah benar? Karena tidak ada bin-binnya, karena juga ada Yesua lain pada masa itu. Yesus kan katakan juga Yesua, karena ada Yesua lain. Apa jangan-jangan Yesua lain yang mengaku yang kalian sembah, jangan-jangan Yesua lain? Nah, terus Paulus kan rasul menurut kalian. Nah, kan nggak ada bin-binnya di kitab kalian, berarti kamu menolak kerasulan Paulus, kerasulan yang lain-lain. Itu aja, gampang aja. Kalau orang Islam mah nggak penting nama bin Abdullah itu, yang ada cuman Muhammad Rasulullah. Contoh, Pak Soekarno di dalam buku sejarah emang ditulis Soekarno bin apa sebagai pembuktian bahwa dia adalah seorang presiden? Enggak kan? Yang tertulis adalah Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Itu tertulis, dan makamnya ada, silsilah keluarganya ada.
Ya sama seperti Nabi Muhammad, cerita-cerita tentang dia ada, orangnya mengalami hidup dengan dia ada. Ya sama lah seperti Nabi Muhammad. Emang kamu pikir pada masa itu Pak Soekarno namanya cuma Soekarno doang? Ada Soekarno lain juga, tapi dia bukan presiden. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Muhammad Ibnu Abdullah itu adalah seorang Rasulullah. Hanya dia satu-satunya Rasulullah pada masa itu. Buktinya semua sahabat tahu merujuk kepada dia. Semua orang di Jazirah Arab tahu sama dia, musuh-musuhnya tahu cuma dia doang. Dia adalah pemimpin umat pada masa itu. Dia adalah raja panglima perang pada masa itu. Rumahnya ada, surat-surat dia kepada raja lain juga ada, dan orang tahu bahwa itu Muhammad yang itu. Karena apa? Yang di Santa Katarina aja suratnya tahu itu untuk siapa dan dari siapa, Muhammad mana. Masa kamu yang datang pas siapa-siapa sekarang ini kamu pikir harus ada nama bin Abdullah di dalam kitab suci supaya supaya itu adalah tanda sebagai kenabian dan kerasulan? Lalu dari mana kamu punya standar ini? Emang tertulis di kitab sucimu bahwa harus ada nama Rasul tertulis sebagai bin apa, bahwa itu bukti kerasulannya? Loh, terus Paulus bin apa, Lukas bin apa, Yohanes bin apa, gitu loh, kece bong. Loh, yang aneh itu ya gitu, ketika Yesus naik ke langit tiba-tiba muncul seorang Farisi yang bernama Paulus mengaku sebagai seorang rasul. Lah, terus dari mana kamu tahu kalau dia itu rasul? Tertulis nggak di kitabmu nama bin-binnya apa? Apa tertulis di kitabmu bahwa dia pertemuan dengan Yesus itu benar? Karena ada 2 ayat dinyatakan bahwa yang pertama adalah mengatakan bahwa yang ada di sekitar situ melihat. Ada ayat lagi yang mengatakan, oh yang di sekitar situ cuma mendengar. Loh, gimana ini? Jadi bagaimana membuktikan kerasulan Paulusmu? Ingat ya, di sini adalah Rasul adalah Paulus, dan Nabi Muhammad juga Rasul. Artinya dengan standar kamu ini membatalkan kerasulan Paulus. Berarti kamu tidak percaya Rasulmu Paulus. Itu aja, karena nggak ada bin-binnya. Lukas siapa itu yang penulis kitab Lukas? Tuh binnya bin apa? Yohanes bin apa? Yesus juga bin apa? Juga nggak ada bin apa di dalam Al-Quran. Jelas tertulis memang dia Ibnu Maryam, anaknya Maryam, tapi memang ada di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Coba kamu carikan dalilnya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran Yesus adalah Tuhan atau Isa adalah Tuhan. Ayo monggo ya, monggo pinter sedikit ya. Pagi-pagi ini kamu harus waras sama aku ya, waras ya. Jangan dulu lari ke Paulus. Coba sanggah dulu itu nama Muhammad bin Abdullah, Iba. Oh, tidak bisa. Kalau kamu katakan bahwa Muhammad Rasulullah itu tak ada nama binnya, itu bukan Rasul, artinya kamu punya standar bahwa yang menjadi seorang Rasul harus ada binnya. Ayo, berarti kamu menolak kerasulan Paulus dong, karena nggak ada binnya. Lukas siapa? Nggak ada binnya. Yohanes nggak ada siapa binnya. Kalau orang Islam sudah paham semua, Rasulullah itu yang mengaku Rasulullah hanya satu-satunya yang Muhammad itu, yang makamnya ada di Mekah, yang rumahnya ada di Mekah, yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh orang-orang sekitar dia. Itu jelas dia yang membawa Al-Quran. Loh, kamu nggak percaya? Kalau kamu nggak percaya, ya udah, itu urusan kamu. Allah saja kamu nggak percaya kok, agama Islam aja kamu nggak percaya kok. Kenapa harus memenuhi standar kamu untuk seorang rasul itu harus dipenuhi sebagai seorang rasul? Buktinya Rasul kamu Paulus saja nggak ada bin apa. Jelas nggak di mana kuburannya? Siapa yang dekat-dekat dengan dia? Siapa yang menceritakan riwayatnya? Siapa sahabatnya itu? Bin apa sahabatnya itu? Ayo, sahabat-sahabat si Paulus itu bin apa? Yang menyaksikan Paulus menerima wahyu dari Tuhan kamu itu siapa? Yang benar-benar menyaksikannya? Karena ada 2 ayat yang berbeda. Satu katanya mendengar, yang satu katanya cuma melihat. Ayo, yang mana yang benar itu? Wah, kamu menantang kerasulan kitabmu sendiri loh. Ngeri kamu berkhianat kepada Kristen terus menghina Islam. Ngeri kamu ini, ngeri kamu. Nah itu saya kan bertanya kepada Ripa, di mana ayatnya bahwa Muhammad bin Abdullah menerima wahyu? Ayatnya surat apa, ayat berapa? Tolong disebutkan ayatnya yang diberi wahyu yang diberikan kepada Muhammad, di mana? Adakah penjelasannya? Karena saya meragukan Muhammad bin Abdullah sebagai utusan Allah yang tidak tercatat atau tertulis di Al-Quran. Nah, sekarang katanya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul, penerima wahyu. Pertanyaan saya, ayat berapa, surat apa wahyu yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah dan di mana? Tolong jelaskan itu. Jangan ke Paulus dulu, nanti dulu. Ini mengenai Muhammad dulu, kebenaran Muhammad dulu. Supaya semua orang tahu kebenaran Muhammad bin Abdullah itu sebagai Rasulullah, itu supaya semua orang tahu. Karena orang Kristen kan tidak mempelajari hadis. Bagaimana orang Kristen bisa tahu bahwa dia benar itu Muhammad utusan Allah? Nah, tugas Ripa menjelaskan yang sedetil-detilnya tentang Muhammad bin Abdullah. Jangan katanya.
tapi harus buktikan dengan dalilnya. Nyatakan dengan dalil. Jangan hanya katanya. Sekarang sudah tidak musimnya dengan katanya, tapi harus dengan faktanya. Sekarang zaman era globalisasi, era keterbukaan. Jadi tunjukkan ayat mana, surat apa yang diturunkan kepada Muhammad. Atau menganggap kamu seluruh Al-Quran gebluk datang dari langit. Mungkin itukah yang dianggap kamu itu mujizat? Coba itu jelaskan dulu. Wahyu yang diturunkan kepada Muhammad di surat apa, ayat berapa? Kan kami bilang bin Abdullah itu, Muhammad bin Abdullah itu memang tidak tertulis sebagai Muhammad ibnu Abdullah, tapi dia tertulis sebagai Muhammad Rasulullah. Sama seperti Pak Soekarno yang terkutip di dalam buku-buku sejarah, tidak tertulis tuh Soekarno bin. Enggak, yang tertulis adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Orang udah pada tahu tuh, oh Soekarno yang itu, yang makamnya ada di situ, yang anaknya Megawati dan begini-begini. Begitu dengan Nabi Muhammad, kopla. Nabi Muhammad tertulis sebagai gelarnya yaitu Rasulullah, ada di dalam Al-Quran. Buktinya apa? Makamnya ada di Mekah, rumahnya ada di Mekah, sahabat-sahabatnya juga ada riwayat-riwayat dari sahabatnya. Dan terus kamu ragu kalau Muhammad mana yang lain? Emang ada Muhammad lain yang mengaku sebagai seorang nabi gitu? Lah kalau begitu standar kamu menyatakan bahwa seorang rasul itu harus tertulis nama bapaknya. Berarti siapa yang memberi standar ini? Tulis, sebutkan kitab mana yang mengatakan bahwa seorang rasul harus tertulis nama bapaknya sebagai bukti kerasulannya. Yang pertama, kamu harus cari ayat itu. Kamu harus cari ayat itu. Kalau mengikuti standar kamu, emang kamu siapa? Yang kedua, kamu cari Paulus bin apa, Lukas bin apa. Kalau tidak ada artinya, menurut kamu mereka bukan rasul. Fix kamu telah mengkhianati agamamu Kristen dan menghina agama Islam. Fix kamu orang tahu siapa kamu. Ya. Ya, maksud saya Muhammad di Al-Quran itu kan cuma Muhammad saja untuk menjelaskan secara spesifik bahwa dia adalah utusan Allah. Kamu tahu dari mana bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah? Tentu kan kamu tahunya dari tulisan, dari cerita orang yang menceritakan. Nah, kenapa biografi Muhammad bin Abdullah tidak ditulis di Al-Quran? Itu saja pertanyaannya. Kenapa? Alasannya, dia orang besar loh, orang mulia yang diagungkan. Itu alasannya kenapa tidak ditulis secara biografi atau kronologis kehidupannya. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Ya, tolong dijawab ini aja, biar nggak pusing ya. Nah, sekarang kamu tahu Yesus dari mana? Kamu tahu kalau Paulus itu dari mana? Kenapa nggak ada biografi Paulus di dalam kitab kamu? Artinya Paulus itu nggak ada. By the way, masalah biografi Nabi Muhammad kenapa harus ditulis di Al-Quran? Kan ada hadisnya. Ingat, kami orang Islam kan punya dua sumber, Al-Quran dan hadis. Kalau menjelaskan siapa Nabi Muhammad, ya orang-orang yang di sekitar dia lah. Ngapain dia harus menyombongkan diri, memperkenalkan dirinya di Al-Quran? Kan Al-Quran firman Allah, bukan kata-kata Muhammad. Kalau firman Allah itu ya Allah sendirilah yang mengatakan apa perintah. Emang kamu pikir Al-Quran biografinya Nabi Muhammad? Kamu kan kacau, lucu. Ah, sekarang aku tanya, ayo sebutkan biografinya Paulus. Bin apa dia? Ayo bin apa? Dia kan mengaku-ngaku tuh. Dia kan mengaku pertamanya dari Tarsus, terus mengaku warga Romawi, terus mengaku bahwa dia adalah ahli Parisi. Tapi bapaknya siapa? Bin apa dia? Ayo sebutin bin apa. Kalau kamu ragu bahwa Muhammad itu adalah Muhammad yang itu, kan kamu tahu makamnya ada. Sementara Paulus makamnya di mana? Apa sisa-sisa kenangan dari Paulus buat kamu sebagai umatnya? Ayo bin apa? Bin apa Paulus itu harus ada. Karena kalau tidak ada, artinya kamu mengatakan Paulus bukan rasul. Ih, kamu mengkhianati orang Kristen kamu ya. Ih, kamu nggak malu. Ih, Kak C. Ayo Kak C sebutin. Paulus bin apa, Lukas bin apa, Yohanes bin apa. Dari mana kamu tahu mereka itu adalah murid Yesus? Dari mana kamu tahu bahwa mereka ketika menulis kitab suci itu benar-benar dari Yesus? Ayo, silsilah mereka semua sebutin. Bin apa Yohanes, bin apa Markus, bin apa Lukas, bin apa Paulus. Ayo, monggo, aku tunggu jawaban kamu. Karena kalau aku udah jawab.
Kenapa Nabi Muhammad tidak ada tulisan bin Abdullah di dalamnya? Karena orang-orang sudah tahu dan dia punya hadis-hadis riwayat tentang dia. Hanya satu Muhammad yang mengaku sebagai Rasul, nggak ada yang lain. Jadi nggak akan ada ragu orang. Lagi pula dia kan panglima perang. Dia punya surat tuh kepada Raja Heraklius, ada suratnya. Dia punya surat tuh di Santa Katrina. Orang Santa Katrina pasti tahu lah Muhammad yang dituju adalah Muhammad yang dimakamkan di situ di Mekah. Muhammad yang rumahnya ada di Mekah sekarang ini. Anak-anaknya pasti adalah Fatimah, kemudian cucunya adalah Husain yang sekarang menjadi anaknya tuh para habaib semua dari rakyatnya. Halo. Dan negara Mekah itu masih ada sampai sekarang, dan orang Raja Arab Saudi juga pasti punya lah tentang dokumentasi. Kalau mau tentang Muhammad itu jelas ada dokumentasinya. Sekarang Paulus Rasul kamu, ayo buktikan, dokumentasikan Paulus bin apa Lukas bin apa Markus bin apa, gitu dong Kace. Kalau kita berdialog itu, ketika kita memberikan bukti, menyanggah bukti, artinya kita telah memenuhi bukti itu. Ketika kita mengkritik ayat suci orang lain, artinya kita suci kita sempurna. Ketika mengkritik Rasul orang lain, artinya Rasul kita sempurna, memenuhi standar kritikan kita. Ayo buktikan, ayo tunjukkan ayat di mana bin apanya Paulus, bin apanya si Lukas, bin apa Markus, bin apa Matius. Karena Rasul kalian tuh semua kan Rasul kamu tuh, pembuat kitab itu kan Rasul kamu tuh semua tuh. Sementara Rasul saya jelas Nabi Muhammad lah yang jelas pemimpin kami. Kalian kan Rasul kalian banyak tuh. Ayo bin apa cepat, buruan ya Kace. Karena saya yakin Ripa juga tahu yang sebenarnya, bahwa nama Muhammad bin Abdullah itu ada tertulis. Silsilah Muhammad bin Abdullah dengan lengkap tertulis, tapi bukan di Al-Quran, di kitab lain. Nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adanya di kitab lain. Kenapa Al-Quran tidak mencatat biografi itu? Ada apa sebenarnya? Lalu nama Muhammad yang ada di Al-Quran itu nama Muhammad siapa yang disebut Rasulullah itu? Karena kalimat-kalimat Al-Quran banyak yang tidak dilengkapi dengan keterangan. Hanya mengatakan subjek dan predikat, objeknya tidak disebutkan. Begitu. Seperti contoh, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Rasul ini tidak diberi keterangan Rasul siapa. Ibrahim Rasul, Musa juga Rasul, Isa juga Rasul. Harusnya lebih diterangkan lagi di dalam kata Rasul, supaya lebih menuju kepada seseorang yang diangkat oleh Allah. Itu harusnya. Tapi ini tidak. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah setempat. Itulah sebabnya banyak orang Islam yang tidak mau taat kepada pemerintah karena tidak mengenal ayat itu. Mereka tidak mengerti ayat itu. Padahal Al-Quran sudah cukup jelas memerintahkan kepada taat kepada Allah itu taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul harus taat kepada pemerintah. Nah, ini yang diabaikan ayat ini. Tidak pernah dibuka, seolah-olah disembunyikan. Nah, ini penting dibukakan. Rasul yang lebih spesifik coba jelaskan oleh Ripa. Kalau memang benar Ripa itu tahu Al-Quran, silahkan dijelaskan Ripa. Ripa, jangan ngoceh berasumsi ente. Tidak ada nama Muhammad bin Abdullah, kuburannya di Madinah, tidak dijelaskan di Al-Quran. Sekarang Nabi Muhammad nggak dikubur di Madinah, nggak tertulis di Al-Quran. Aduh, alhamdulillah ya Allah, akhirnya Allah bukakan siapa kamu. Ya jelas lah, yang apa kan sudah saya katakan, Al-Quran itu firman Allah, bukan biografi Nabi Muhammad atau kisah-kisah Nabi Muhammad. Kalau mau tahu kisah-kisah Nabi Muhammad, ya dari orang yang ada sama dia lah, yang hidup sama dia. Contohnya hadis-hadis. Ingat ya Kace, orang Islam itu disuruh berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah, sementara hadis dan Sunnah adalah kesaksian tentang Nabi Muhammad. Gitu lah. Terus kamu pikir Bapak Soekarno itu ketika dibuatkan sejarahnya ditulis tuh Soekarno bin ini ayo cepat, mana ayat tentang Paulus bahwa bin dan mana ayat yang menyatakan bahwa Rasul itu harus tertulis namanya bin di dalam suci, tandanya itu adalah dia Rasul. Kalau tidak berarti dia bukan Rasul. Mana ayatnya Kace? Mana ayatnya buruan? Riba, yang saya bahas ini kan tentang Muhammad tidak tertulis di Al-Quran. Kenapa kamu lari ke Paulus?
melebar kemana-mana, dan kamu mengais-ngais ayat Alkitab. Apa maksudnya? Kalau kamu memang pinter Al-Quran sebagai pedoman kamu, tolong jelaskan dulu pertanyaan Muhammad kece. Jadi jangan melebar kemana, nyelocos nggak jelas, tidak punya pijakan. Kamu berbicara itu tidak punya pijakan, tidak punya dalil. Yang sedang dibahas ini keabsahan Muhammad. Kamu tahu bahwa Muhammad itu utusan Allah dari mana? Kan butuhnya jelaskan, ini loh hadisnya Pak, ini loh dalilnya, begini, harusnya begitu. Iya dong, kan Muhammad kan Rasul orang Islam, dan orang Islam tahu Muhammad mana yang mendapatkan wahyu, yaitu yang tertulis di dalam Al-Quran, Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah itu adalah panglima perang yang terkenal. Semua orang banyak yang tahu karena dia sudah banyak melakukan aksi-aksi heroiknya, yaitu menang melawan ini, melawan itu. Kemudian dia mengirim surat ke Santa Katrina, surat kepada Raja Heraklius, dan tentang dirinya sudah ada di Sirah Nabawiyah, ada yang membukukannya. Semua orang tahu, makamnya masih ada sampai sekarang, rumahnya yang dulu pun masih ada, keturunannya ya tetap ada, yaitu dari keturunannya dari Husain. Semua orang tahu kok. Nah, masalahnya kan Rasul kamu kan Paulus, kamu kan bukan orang Islam. Nah, Rasul kamu Paulus, jadi mana buktinya kalau Paulus itu bin di dalam kitab kamu? Kalau kamu tidak bisa menemukannya, artinya dengan begitu kamu nyatakan Paulus kamu bukan Rasul, karena tidak ada binnya di dalam. Oke, fix ya, kamu mengkhianati imanmu sendiri. Lalala, akhirnya ketahuan. KC bodong, KC Kristen bodong. Alhamdulillah, akhirnya umat Islam tahu semua di siapa kamu. KC.